Kali ini ada suatu bahasan, yaitu mulut kering juga bisa menandakan penyakit tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Herbal Ari, channel herbal dan kesehatan. Kali ini ada suatu bahasan, yaitu mulut kering juga bisa menandakan penyakit tertentu. Perlu sahabat ketahui bahwa kondisi mulut kering bukan hanya soal dehidrasi dan air liur saja. Saat Anda mengalami kekeringan pada bagian mulut, waspadai munculnya berbagai jenis penyakit berbahaya berikut ini yang memiliki gejala mulut kering. Yang pertama adalah penyakit ginjal. Orang yang mengalami sakit ginjal biasa juga mengalami masalah pada rongga mulutnya. Kelainan pola makan atau anoreksia atau kelainan darah anemia dan juga tekanan darah tinggi dan penyakit jantung lainnya adalah kelainan-kelainan yang diderita oleh pasien penyakit ginjal. Gangguan yang terjadi di dalam mulut bisa mencakup pada kerusakan jaringan lunak maupun jaringan keras seperti tulang. Keadaan rongga mulut seseorang yang mempunyai masalah pada ginjalnya bisa menunjukkan tingkat keparahan dari penyakit ginjal yang dideritanya. Hal tersebut dipastikan dengan pemeriksaan lengkap untuk selanjutnya ditentukan diagnosis yang tepat. Mulut kering memang menjadi keluhan yang kerap muncul pada penderita penyakit ginjal. Hal ini berkaitan dengan kemungkinan adanya gangguan pada kelenjar air liur, pembatasan asupan cairan, dan efek terapi dari obat-obatan yang dikonsumsi. Selain itu, biasanya mulut kering pada penderita ginjal diikuti dengan mulut yang bau atau halitosis. Ini biasanya disebabkan oleh meningkatnya kadar urea di dalam darah dan air liur akibat terganggunya fungsi ginjal. Nantinya urea tersebut akan berubah menjadi amonia yang berbau tidak sedap, sehingga seseorang yang menderita penyakit ginjal akan mempunyai bau mulut yang khas. Kemudian penyakit yang kedua adalah diabetes. Salah satu gejala diabetes yang paling umum adalah mulut kering atau xerostomia. Mulut kering adalah gejala umum pada diabetes tipe 1 dan tipe 2. Akan tetapi, memang tidak semua orang dengan diabetes akan mengalaminya. Kondisi ini biasanya terjadi karena kadar gula darah yang tinggi pada orang dengan diabetes akan membuat kadar air liurnya menurun. Itulah sebabnya orang dengan diabetes juga harus menjaga perawatan gigi untuk meningkatkan kesehatan mulutnya. Kemudian penyakit yang ketiga adalah infeksi kelenjar ludah. Dalam kondisi ini, mulut kering akibat kurangnya kadar air liur berpengaruh dalam penyakit infeksi kelenjar ludah. Sebab air liur membantu dalam proses pencernaan, memecah makanan, dan bekerja untuk menjaga kebersihan mulut sahabat herbal. Karena bekerja dengan menyapu bakteri dan partikel makanan, air liur juga dapat membantu mengontrol jumlah bakteri baik dan jahat di dalam mulut sahabat herbal. Jika air liur sedikit, artinya lebih sedikit pula bakteri atau partikel makanan yang tersapu. Hati-hati, kondisi ini dapat menyebabkan infeksi. Kemudian penyakit yang keempat adalah sindrom Sjögren. Sindrom Sjögren adalah gangguan autoimun yang mempengaruhi kelenjar ludah. Kelenjar ini membantu tubuh menciptakan kelembapan di dalam mata dan mulut dalam bentuk air liur dan air mata. Ketika tubuh gagal menghasilkan kelembapan yang cukup, akibatnya timbul gangguan kesehatan yang disebut sindrom Sjögren. Mulut kering adalah gejala umum dari penyakit ini. Dampak yang sahabat herbal alami adalah meningkatnya resiko gigi berlubang, serta membuat sahabat herbal sulit berbicara ataupun menelan. Salah satu cara yang biasa dilakukan penderita sindrom ini adalah mengunyah permen karet atau menghisap permen untuk meningkatkan produksi air liur di dalam mulut. Oke sahabat herbal, itulah tadi beberapa penyakit yang gejalanya ditunjukkan dengan kondisi mulut kering. Mari kita jaga kesehatan gigi dan mulut, serta hindari dehidrasi dengan cukup minum air putih setiap hari. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa tekan like, share, dan subscribe-nya, dan juga tekan tanda lonceng untuk notifikasi video selanjutnya. Dan saya ucapkan terima kasih. Jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.